Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur melalui kita. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Gerak. Ya, untuk amanat hari ini Ibu membacakan dari pidatonya amanat dari Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan. Siapa? Hah? Tidak tahu Pak Menterinya? Siapa nama Menteri Pendidikan kita? Ya, Pak Nadiem. Siapa? Sudah ngerti ya? Nah, sekarang Ibu bacakan. Didengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Selamat pagi, salam sejahtera dan salam pendidikan untuk kita semua saudara-saudari yang berbahagia. Pertama-tama, di atas segalanya, marilah kita bersyukur atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional, khususnya pada tanggal 2 Mei tahun 2022. Salawat beserta salam tiada lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melepaskan kita dari belenggu jahiliyah menuju era serba canggih dan dekat dengan kemerdekaan belajar sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Saudara-saudari yang berbahagia, pada tahun 2022 kita bangsa Indonesia kembali diajak untuk bersama-sama menatap tentang sejauh mana kabar pendidikan bumi pertiwi saat ini. Tanggal 2 Mei adalah tanggal yang spesial, istimewa, sekaligus bersejarah. Selain menjadi peringatan Hardiknas, 2 Mei merupakan tanggal kelahiran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro yang lahir 2 Mei 1889. Peringatan Hari Pendidikan Nasional merupakan bentuk penghormatan aktivitas kritikus, inovator, sekaligus Bapak Pendidikan Indonesia. Saudara-saudari yang berbahagia, berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional, maka kita pula perlu berbicara tentang situasi, kondisi, keadaan, serta arah pendidikan Indonesia saat ini. Sebagaimana yang kita rasakan bersama, era pendidikan sudah bergerak menuju arah kemerdekaan belajar, di mana para pembelajaran didesak untuk lebih akrab dengan teknologi, seraya mewujudkan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Jikalau dulu pendidikan dan pembelajaran berfokus pada ketercapaian kompetensi, penguasaan materi, serta ketuntasan kurikulum, maka di era merdeka belajar ini, arah pembelajaran bergeser kepada pemenuhan kebutuhan siswa demi kemudahan penggapaian cita-cita. Terang saja, bukanlah hal yang mudah bagi para generasi muda untuk langsung terjun ke lapangan, apalagi jika bekalnya hanya teori, buku paket, serta catatan kecil yang terpampang di papan tulis. Sebagai seorang generasi muda, kita semua memiliki peran yang besar untuk mewujudkan kemerdekaan belajar. Bukan hanya sekedar pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang perlu kita wujudkan, melainkan juga penguasaan kompetensi dan literasi digital. Saudara-saudari yang berbahagia, sudah bukan rahasia lagi bahwa kualitas pendidikan Indonesia saat ini sedang dipertanyakan. Menilai dari skor perform for International Student Assessment (PISA) tahun terakhir, negara Indonesia masih duduk di deretan peringkat terendah. Dari sini pun kita sering menduga-duga, sebenarnya sebobrok apa kabar literasi para generasi muda. Padahal kalau urusan baca-membaca,
Generasi muda tidaklah semalas itu. Dan Indonesia pun sebenarnya tidak kekurangan bahan literasi. Tapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan di setiap era pun berbeda. Termasuklah pada 2 tahun terakhir, Bumi Pertiwi sempat diguncang oleh wabah pandemi COVID-19 yang kemudian berefek besar terhadap eksistensi pendidikan segala bidang. Atas hal tersebut, seakan-akan pendidikan kita tampak semakin terpuruk. Masalah-masalah seperti kesenjangan fasilitas pendidikan, rendahnya kompetensi guru, serta tingginya angka anak putus sekolah adalah luka yang nyata bagi cita-cita pendidikan Indonesia. Saudara-saudari yang berbahagia, meski begitu, generasi muda Indonesia tidaklah selemah itu. Kita adalah bangsa yang kuat, bangsa yang pantang menyerah, dan bangsa yang terus ingin bertumbuh dan belajar. Peran para generasi muda saat ini amatlah penting. Tidak hanya terbatas di dalam kelas, anak-anak bangsa sejatinya bisa berkontribusi lebih untuk mewujudkan kemerdekaan belajar. Dengan ilmunya, generasi muda bisa ikut berkontribusi di masyarakat. Dengan keterampilannya, generasi muda bisa membuka lapangan pekerjaan, berbagi ilmu, serta ikut mengharumkan bangsa Indonesia dengan karya. Dalam menyambut momentum Hari Pendidikan Nasional tahun ini, kita sebagai anak-anak bangsa perlu meningkatkan kepercayaan diri, keberanian, jiwa nasionalisme, serta pantang untuk berpatah arang di segala keadaan. Sebagaimana Ki Hajar Dewantoro yang pernah berkata, percaya, tegas, penuh ilmu hingga matang jiwanya, serta percaya diri, tidak mudah takut, tabah menghadapi rintangan apapun. Tidak ada alasan untuk menyerah dengan keadaan, karena para generasi muda yang hebat ialah mereka yang mampu menghadapi dan melewati rintangan. Bersama-sama kita menjadi bisa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan bersatu, Indonesia akan pulih. Dengan bersama-sama, kita gapai merdeka belajar. Saudara-saudari yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk menggapai cita-cita diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Menyanyikan salah satu lagu nasional.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati, kami tengadahkan kedua tangan kami, seraya memohon kepadamu. Jadikanlah negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi negara yang aman, damai, sejahtera dan demokratis. Serta hindarkanlah negara kami dari segala macam bencana dan malapetaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin bangsa kami, dan para pejuang bangsa kami yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkayalah jiwa kami dengan ilmu, hiasilah hidup kami dengan kasih sayang, muliakanlah hidup kami dengan ketakwaan, dan perindahlah diri kami dengan kesehatan. Jadikanlah kami menjadi siswa-siswi yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, patuh dan hormat pada guru, dan saling menyayangi dan mengasihi sesama siswa dan siswi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sekolah kami SMPN 3 Mas Bage menjadi sekolah yang aman, nyaman, bersih, indah dan harmonis. Berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah kami ini dengan sebaik-baiknya. Bukakanlah jalan kemudahan agar kami dapat mewujudkan visi dan misi sekolah kami, yaitu mantap iman dan takwa, terampil berkarya dan unggul berprestasi. Jadikanlah hari esok kami menjadi hari esok yang lebih baik menuju masa depan gilang-gemilang. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lanjutkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan mimbar upacara.
Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara dapat meninggalkan tempat upacara.